Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya ucapkan banyak terima kasih pada video kali ini bagi kawan-kawanku yang sudah mengklik dan mau menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kawan-kawan, kita lebih membahas mendalam lagi tentang masalah perawatan tanaman. Kalau kemarin mengenai basic sederhananya, ya garis besarnya kami lebih membahas lagi nanti untuk perawatan tanaman, ya. Perawatan tanaman khususnya adalah pengairan. Oke, saya ingatkan pada kawan-kawanku yang sudah mulai bertani dan atau yang akan bertani, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang pengairan, yang dimana pengairan ini cukup penting ya bagi kawan-kawan semua dalam proses budidaya, karena air itu kalau kita bisa manfaatkan secara baik dan kita optimalkan ke tanaman secara bagus, kemungkinan hasil tanaman yang diperoleh juga baik pula. Akan tapi kalau air itu kita tidak bisa mengoptimalkan dalam artian berlebih ataupun kurang, ya biasanya tanaman pun juga pertumbuhan maupun perkembangannya kurang kan kawan, sehingga hasilnya juga tidak optimal. Nah, ini memang perlu namanya pengalaman ya, karena dengan pengalaman kawan-kawan bisa membaca keadaan, kondisi pengairan yang gimana sih yang tepat bagi tiap-tiap tanaman, dan itu bisa kawan-kawan praktekkan di lapangan ketika kawan-kawan membudidayakan. Nah, kali ini saya akan mengambil sisi di mana pengalaman saya tentang masalah air. Nah, untuk masalah air kali ini yang lebih spesifik lagi, saya akan membahas tentang air untuk tanaman cabai. Nah, air yang dipergunakan untuk tanaman cabai itu sebenarnya air yang jumlahnya sesuai ya, dari jumlah sesuai. Air yang jumlahnya sesuai itu air yang gini kan air yang menjadikan tanaman cabai tersebut bisa tumbuh secara optimal dan tidak mati, semacam itu. Nah, untuk tanaman cabai ini kondisi air yang diinginkan atau dibutuhkan si tanaman cabai itu adalah kondisinya yang lembab, tidak berlebih air juga tidak kekurangan ya. Kondisi yang lembab itu yang bagaimana? Nah, kawan-kawan bisa melihat parameternya itu ketika media tanam itu kita beri air, lalu kawan-kawan bisa menusukkan bambu atau kayu ya kan kawan, ditusuk ke lubang tanamnya kayak gitu, nanti dilihat apakah bagian dalamnya basah atau tidak. Kalau semisal basah itu kondisinya sudah lembab. Nah, kondisi yang lembab itu kawan-kawan perlu namanya penjagaan ya kan kawan, penjagaan bagi tiap-tiap tanaman ya, penjagaan bagi tanaman yang dibudidayakan. Kondisinya lembab itu akan menjadikan lahan budidaya kawan itu sesuai ya, optimal dengan tanaman yang dibudidayakan, khususnya tanaman cabai semacam itu. Nah, karena tanaman cabai ini kalau kita berikan air berlebih ya, ibaratnya sampai becek kayak di area persawahan, maka kendala yang dihadapi adalah kendala tanaman cabainya layu ya, layu yang disebabkan oleh air ya. Hal itu bisa terjadi karena tanaman cabai itu tidak kuat dengan jumlah air yang cukup banyak. Di sisi lain juga, ya, tanaman cabai ya yang tergenang air yang cukup banyak itu kondisinya akan menjadikan tanaman tersebut layu dan mati ya, akibat tanaman cabai mungkin perakarannya ya, kemungkinan perakarannya kurang bisa bernafas ya, karena akar itu juga membutuhkan oksigen kawan-kawan. Kalau airnya terlalu banyak itu menjadikan akar tanaman tidak bisa bernafas secara baik,
semacam itu, sehingga pastinya tanaman cabai akan layu. Nah, kalau kondisi kekeringan juga tidak bagus pula kan, karena tanaman ini namanya makhluk hidup, mereka juga butuh air yang diserap, apalagi proses macam transpirasi itu juga terjadi untuk di tanamannya tersebut. Dan biasanya air juga digunakan sebagai salah satu bahan baku proses pembuatan makanan bagi dirinya sendiri ya, atau biasa disebut dengan fotosintesis. Nah, semacam itu. Dan air pula kawan-kawan juga bisa membantu dalam proses penyerapan unsur hara ketika kita berikan pupuk. Nah, pupuk yang diberikan dalam kondisi cair biasanya untuk penyerapan di bagian akarnya itu jauh lebih efektif, semacam itu. Dan yang jelas air ini kawan-kawan harus perhatikan secara bagus. Yang pertama yaitu jumlahnya ya. Jumlahnya yaitu pastikan kondisi medianya dalam kondisi yang lembab. Lalu yang kedua, selain jumlah, air yang perlu diperhatikan adalah kualitasnya. Nah, kualitas air ini ya kalau bisa sebaik dan sebagus mungkin itu kondisi airnya adalah kondisi air yang netral ya, tidak asam ataupun tidak basa, karena air yang asam ataupun basa juga berpengaruh pada penyerapan unsur hara ya. Kalau terlalu asam unsur haranya penyerapannya susah, basa pun ya juga susah. Dan yang jelas tidak mengandung bahan kimia yang sifatnya sifatnya mematikan tanaman. Nah, semacam itu. Terkadang ada kan air yang tercemar. Nah, itu terkadang juga kalau disiram ke tanaman, tanamannya tidak kuat malah mati ya. Sebagai akibat airnya mengandung bahan kimia yang mampu mematikan tanaman. Lalu selain itu juga dari segi mikroorganismenya. Nah, air yang dari segi mikroorganisme atau biologinya yaitu air yang kandungan biologinya yaitu tidak, kalau bisa sebaik mungkin yang jernih ya, tidak mengandung mikroorganisme yang dapat menyerang tanaman ya, atau istilahnya patogen semacam itu. Tapi kalau di tempat kami airnya kayak gini kan kawan ya, airnya kayak gini masih kondisi dalam yang bagus ya kan kawan ya, secara mikroorganismenya juga tidak menurut kami ya masih dalam kondisi yang aman, tidak berbahaya bagi tanaman, dan kandungan kimianya pun masih dalam kondisi yang baik pula ya. Jadi tidak berpengaruh ya nanti ketika disiram tanamannya mati, itu tidak. Hanya saja kendala juga dari segi jumlahnya ya. Dalam praktek di lapangan untuk tahun ini kendalanya adalah dari segi jumlah jumlah airnya di musim penghujan kayak gini, air itu kondisinya jumlahnya banyak. Nah, kondisi yang jumlahnya banyak apalagi deras dan tidak bisa dibuang atau dikeluarkan, nah itu menjadikan tanaman cabai kita banyak yang mati ya kan kawan, semacam itu. Lalu air yang jumlahnya banyak sampai menggenang kayak gini itu juga mengakibatkan tingkat kelembapan di lahan kita juga begitu besar ya. Kelembapan yang besar itu salah satu faktor yang mendukung pate atau jamur yang menyerang dari buah-buah cabai tersebut untuk menyebar itu jauh lebih besar, karena ya kondisi lembab adalah kondisi yang optimal untuk jamur-jamur penyerang buah cabai tersebut untuk menyebar ke lahan. Itu kondisi yang optimal, sehingga dengan kondisi yang kayak gitu biasanya di musim penghujan harganya mahal. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan ya kan kawan, satu pencegahan ya, pencegahan untuk airnya agar airnya bisa keluar kalau di musim penghujan. Tapi kalau musim kemarau sebaliknya, bagaimana kita bisa menyediakan air sebagus mungkin di musim kemarau agar tidak kekurangan. Semacam itu kan kawan ya. Yang jelas pada pembahasan kali ini
pastikan kalau air kawan-kawan pastikan jumlahnya. Yang kedua kandungan bahan kimianya ya. Ya yang jelas sederhananya tidak beracun lah semacam itu. Lalu yang ketiga mikroorganismenya yang tidak mengandung banyak patogen. Nah, dan yang jelas selalu dikontrol ya untuk jumlah airnya ya terhadap tanaman dan kondisi di media tanamnya. Dan oh ya, saya ingatkan untuk media tanam, untuk khususnya tanaman cabai, kalau kondisinya sudah lembab itu tidak perlu disiram lagi kawan-kawan ya, sudah dibiarkan saja ya. Nanti kalau semisalnya sudah mulai mengering yang membutuhkan air baru disiram kembali, tapi kalau kondisinya lembab ya dibiarkan begini saja. Nanti tanaman cabai pertumbuhannya akan bisa ya menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya semacam itu. Dan untuk musim penghujan saya ingatkan, karena debit air terkadang jumlahnya banyak, airnya meningkat. Nah itu kan buat bedengan ya dalam lahannya kayak gitu, karena dengan di bedeng kayak gini biasanya tanaman cabai jauh lebih awet dan lebih kuat ya kan kawan. Tapi kalau untuk tahun ini memang saya akui di tahun ini banyak tanaman cabai yang mati ya, entah itu akibat dari varietasnya ataupun dari sisi cuacanya ya, kondisi cuacanya. Tapi kalau untuk kondisi cuacanya yang tahun kemarin memang kayak gini, tapi tahan kawan-kawan, tanamannya kuat ya. Hanya saja mungkin ya saya rasa yaitu varietasnya kurang tahan, dan mungkin airnya juga, kondisi cuacanya airnya jauh lebih banyak lah semacam itu menyerang tanaman-tanaman cabai di tempat kami. Nah yang menjadikan harga cabai saat ini mahal tidak main-main ya. 1 kilo sudah rata-rata di sini 70 80 ya, dan beberapa waktu yang lalu juga mencapai angka 90.000 per kilo. Nah tapi untuk di angka itu ya memang ya perjuangan petani ya cukup besar, cukup keras, cukup intensif ya, karena di sini saja tempat kami banyak yang mati, dan itu pun terjadi di beberapa tempat juga ya, itu yang mengalami pada mati. Bahkan ya kalau tanamannya sudah mati ya tidak bisa menghasilkan buah lagi. Nah itu salah satunya gara-gara masalah air ya, kalau kita tidak bisa mengoptimalkan. Tapi kalau kita bisa mengoptimalkan, kawan-kawan punya cara, punya teknik, nah itu bisa untuk menjadi langkah yang bagi kawan-kawan, langkah yang tepat bagi kawan-kawan agar air sesuai dengan kebutuhan dari tanaman cabai tersebut. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.